Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aris Setiawan, mahasiswa Sekolah Tinggi Analis Kimia semester 5 dengan NPM 2023001034. Hari ini saya akan mempresentasikan tugas dari mata kuliah Kimia Industri, yaitu dengan judul Energi Panas Bumi atau Geothermal. Apa itu geothermal? Geothermal adalah salah satu sumber energi alami bumi yang terdapat di dalam perut bumi, berasal dari interaksi panas batuan dan air yang mengalir di sekitarnya. Panas yang terkandung di aliran tersebut mengandung energi yang dapat dimanfaatkan. Energi geo atau bumi, thermal yaitu panas, berarti memanfaatkan panas dari dalam bumi. Inti planet kita sangat panas dengan estimasi saat ini adalah 500 derajat Celcius. Jadi tidak mengherankan jika 3 meter teratas tetap konstan mendekati 10 derajat Celcius sampai dengan 16 derajat Celcius setiap tahunnya. Berkat berbagai macam proses pada beberapa tempat, temperatur yang lebih tinggi sering ditemukan. Yaitu ini adalah skema terjadinya sumber air panas dan sumber uap. Di mana dari magma lalu dia naik ke permukaan. Di sini ada batuan padat, di sini ada batu berpori, dan di sini uapnya keluar menjadi semburan dan menjadi sumber air panas, ataupun bisa jadi danau di sini, dan juga ini menjadi resapan air hujan seperti itu ya. Ini skema kecilnya. Next, geothermal sebagai pengganti energi tak terbarukan. Geothermal termasuk sumber energi yang terbarukan atau renewable, sebab panas tersebut berasal dari batuan panas di perut bumi yang akan selalu ada selama bumi juga ada. Energi geothermal juga ramah lingkungan sebab nihil polutan. Next, potensi Indonesia dalam pemanfaatan energi geothermal. Yang pertama, sumber daya panas bumi paling aktif ditemukan sepanjang batas lempeng utama di mana gempa bumi dan gunung berapi terkonsentrasi, yaitu daerah yang disebut Ring of Fire yang mengelilingi Samudra Pasifik. Indonesia juga termasuk dalam jalur Ring of Fire. Daerah yang dilalui oleh jalur tersebut yaitu seperti Sumatera, Jawa, Nusa Tenggara, dan Sulawesi Utara. Dan dari hasil survei geologi, Indonesia merupakan negara dengan potensi paling besar di dunia, yakni mencapai 27.000 megawatt atau setara dengan 40% cadangan dunia. Dari potensi tersebut, sebesar itu baru 1.194 megawatt yang termanfaatkan. Jadi Indonesia berpotensi besar dalam pemanfaatan energi geothermal. Ya, ini adalah peta potensi sumber daya panas bumi Indonesia ya. Ini seperti Sumatera, ada Sumatera, Jawa, Bali, NTB, NTT, sini ada Sulawesi, dan juga sini ada Maluku dengan kuantiti atau besarnya megawatt dari masing-masing daerah tersebut ya. Next, pemanfaatan energi geothermal. Yang pertama sebagai tempat rekreasi pada pemandian air panas, lalu untuk menghangatkan bangunan melalui sistem pemanas listrik. Air panas di dekat permukaan bumi disalurkan langsung ke dalam bangunan dan industri untuk mendapatkan panasnya. Lalu pembangkit listrik tenaga geothermal atau PLTP membutuhkan air atau uap pada suhu yang sangat tinggi sekitar 300 derajat Fahrenheit atau sampai 700 derajat Fahrenheit. Proses pemanfaatan energi geothermal. Untuk memanfaatkan energi geothermal ini ada 3 tahap yang harus dilakukan, yaitu pertama eksplorasi, yang kedua ada pengembangan, yang terakhir ada komersial. Saya akan menjelaskan satu-satu dulu ya. Yang pertama adalah eksplorasi. Eksplorasi ini ada 4 tahapan eksplorasi, yaitu pendahuluan, lalu ada geologi, lalu ada geokimia, setelah itu ada geofisika. Tahapan ini meliputi pemetaan geologi, kunjungan lapangan, dan analisa batuan di permukaan lokasi. Selanjutnya pengembangan. Infrastruktur pendukungnya itu seperti instalasi perpipaan, lalu ada pompa, juga ada pengeboran ke dalam sumber panas. Yang terakhir adalah instalasi penampungan uap air yang keluar. Yang terakhir adalah komersial.
Setelah proses eksplorasi dan pengembangan selesai dilakukan, maka tahap komersialisasi atau penggunaan bisa dilakukan dengan durasi waktu dan pemanfaatan mencapai 30 tahun. Serta pengelolaan energi geotermal ini dikelola oleh PT Geothermal Energi. Ini adalah 50 wilayah kerja panas bumi atau disingkat dengan WKP. Next, ini adalah skema konversi energi geotermal menjadi listrik ya. Penjelasan sedikitnya aja adalah di sini ada sumber panas bumi, lalu dia naik ke atas. Sini ada sumber air dialirkan ke sini, lalu di sini ada separator yang berfungsi untuk memisahkan antara air dan uapnya. Di sini hanya mengambil uap panasnya atau uap kering, dia naik ke atas dan lalu dia akan menggerakkan turbin sehingga menghasilkan masuk energi listrik itu ke generator, disimpan di generator, lalu generator menyambungkan tenaga listriknya itu ke lampu contohnya seperti itu, dan sedangkan air itu masuk ke tangki air pendingin lagi lalu berputar lagi ke dalam tanah dan begitu sebaliknya. Oke, next, kelebihan dari pembangkit listrik tenaga panas bumi. Yang pertama merupakan renewable energy, tidak akan habis selama bumi masih ada. Lalu juga kelebihannya bila pembangkit listrik memanfaatkan tenaga panas bumi dilakukan dengan cara yang benar, tidak ada produk samping yang berbahaya bagi lingkungan. Pemerhati lingkungan pasti menyukainya. Pada proses produksi tidak digunakan bahan bakar fosil. Selain itu, energi geotermal tidak menyebabkan efek rumah kaca apapun. Setelah pembangunan pembangkit tenaga listrik geotermal hanya ada sedikit pemeliharaan. Dalam hal konsumsi energi listrik tenaga panas bumi adalah pembangkit energi matahari. Di balik ada kelebihan juga pasti ada kekurangan dari pembangkit listrik tenaga panas bumi ya. Yang pertama, tidak bisa membangun pembangkit listrik tenaga panas bumi di sembarang lahan kosong atau di suatu tempat. Daerah tempat energi pembangkit tenaga geotermal yang akan dibangun harus mengandung batu-batu panas yang cocok pada kedalaman yang tepat untuk pengeboran. Lalu juga jenis bebatuannya harus mudah dibor ke dalam. Hal ini penting untuk menjaga area sekitar karena jika lubang dibor tidak benar, maka mineral dan gas yang berpotensi membahayakan bisa menyembur dari bawah tanah. Pencemaran dapat terjadi karena pengeboran yang salah di stasiun panas bumi dan juga memungkinkan panas area atau panas bumi tertentu terjadi kekeringan. Baik, mungkin itu aja yang saya dapat sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.